Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Tia Uliana dari kelas 11 TKJA absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPKN bab 3 yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada bab ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu hukum, sistem hukum, tujuan hukum, penggolongan hukum, peradilan, pengadilan, dan kepatuhan hukum. Makna dan karakteristik hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Sesuatu disebut hukum jika mengandung unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya peraturan dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum digolongkan menjadi 8. Yang pertama berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan cara mempertahankannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan wujudnya, dan yang terakhir berdasarkan isinya. Tujuan hukum. Apa itu tujuan hukum? Tujuan ditetapkan hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Dengan adanya suasana aman dan tentram serta tertib di kalangan umat manusia, maka segala kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum. Tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada UUD NRI tahun 1945. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Tingkat lembaga peradilan terdiri dari 3 tingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota wilayah kabupaten atau kota, pengadilan tingkat kedua atau banding yang berkedudukan di ibu kota wilayah provinsi, dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Klarifikasi lembaga peradilan. Badan Peradilan Nasional dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Lembaga peradilan di bawah MA, Mahkamah Agung. Yang pertama peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu ada Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. Ada 2, yaitu relatif dan absolut. Perangkat lembaga peradilan. Peradilan umum ada 2, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan agama ada 2, yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Peradilan militer dan peradilan tata usaha negara ada 2, yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Dan Mahkamah Konstitusi. Tingkat lembaga peradilan. Yang pertama pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua, kasasi oleh Mahkamah Agung. Peradilan lembaga. Peran lembaga peradilan. Yang pertama lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer, dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi. Contoh sikap yang sesuai dengan hukum. Yang pertama, di lingkungan keluarga, mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah, tidak mencontek saat ulangan. Di lingkungan masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Di lingkungan bangsa dan negara, membayar pajak. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Yang pertama, di lingkungan keluarga, mengabaikan perintah orang tua,
di lingkungan sekolah mencontek ketika ulangan, di lingkungan masyarakat mengonsumsi obat-obat terlarang, dan yang terakhir di lingkungan bangsa negara yaitu tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Macam-macam sanksi. Sanksi ada banyak ragamnya. Yang pertama sanksi hukum, sanksi sosial, sanksi psikologis, dan sifat jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.